Apa itu dongeng dan ciri-cirinya? Siapa yang suka mendengarkan dongeng atau mendongeng di depan keluarga atau teman? Mendengarkan dongeng atau mendongeng memang asyik. Eits, tapi siapa yang tahu pengertian dan ciri-ciri dari dongeng itu sendiri? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, dongeng disebut cerita singkat tentang hal-hal aneh dan gak masuk akal, berbagai keajaiban dan kesaktian yang biasanya mengisahkan dewa, raja, pangeran, dan putri. Kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Biasanya, cerita dongeng yang disampaikan cenderung sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, dalam sebuah cerita dongeng terselip pesan moral yang baik untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebabnya cerita dongeng disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menghibur, supaya pesan moral di dalamnya bisa tersampaikan. Nah, itu tadi pengertian tentang dongeng. Sekarang kita mengenal ciri-ciri dongeng yuk. Ciri-ciri dongeng. Dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Pada cerita dongeng, kita akan menemukan karakter tokoh yang gak dijelaskan secara rinci. Cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Peristiwa di dalam cerita dongeng gak benar-benar ada atau fiktif. Pengarang dongeng gak diketahui atau bersifat anonim. Jenis-jenis dongeng. Cerita sederhana ini ternyata memiliki beberapa jenis berbeda loh. Nah, berikut ini beberapa jenis dongeng. Fabel. Fabel merupakan cerita dongeng tentang binatang-binatang. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan berupa binatang-binatang. Contoh dongeng fabel seperti si kancil dan si buaya. Legenda. Legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Jenis dongeng satu ini banyak terdapat di wilayah Indonesia karena banyaknya tempat bersejarah. Contoh cerita legenda seperti terjadinya Tangkuban Perahu, Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. Mite atau mitos. Mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Cerita ini biasanya nggak masuk akal karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Contoh mitos yang cukup terkenal antara lain cerita tentang Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. Sage. Cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarah yang bercampur dengan fantasi rakyat. Salah satu contoh sage antara lain kisah Joko Tingkir yang hebat melawan musuh. Parabel. Terakhir, parabel yang merupakan jenis dongeng yang kurang populer. Dongeng ini menyampaikan unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contoh cerita parabel seperti kisah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Nah, itu tadi informasi tentang cerita dongeng mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga jenis-jenisnya. Yuk, jadi jagoan mendongeng. Kids, siapa yang suka tampil di depan umum atau suka mendongeng? Nah, sekarang ada kesempatan untuk kamu tampil. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional pada bulan November ini, Medianak Grid Network mengadakan panggung mendongeng untuk cerdas. Kalian bisa ikutan rangkaian kegiatan Lomba Jagoan Mendongeng yang didukung oleh Sinarmas Agri. Seperti apa sih lomba ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!